program Weekly Innovation Dose, masih tema seri yang sama, yaitu inovasi di 2024 mau ngapain ya. Nah, ini adalah part 3 ya, part 3 melanjutkan yang lalu. Kita sudah bahas di kuadran 1 market penetration, kuadran 2 product development, dan part 3 minggu ini kita bahas market development. Nah, market development ini apa ya? Adalah produknya lama, produknya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita mau masuk penetrasi ke pasar yang baru, market yang baru, maka disebut market development. Ada 3C yang menyertai market development ini. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, teman-teman semua, C yang pertama adalah placement choice strategy, yang kedua adalah community promotion strategy, dan C yang terakhir branding conformity strategy. Ya, saya akan kupas satu persatu. Dari yang pertama, placement choice strategy. Nah, market yang baru, otomatis kita mau memenetrasi ya wilayah yang baru, ekspansi lah ceritanya gitu ya. Produknya tetap sama Pak, omset kepingin nambah, gimana cara? Belum ada produk baru nih tahun depan. Nah, tenang teman-teman, omset masih bisa kita tingkatkan 2024, yaitu kita harus penetrasi wilayah yang baru. Nah, tapi masalahnya kalau kita tidak riset potensi pasar ya, sudah kadung buka cabang, kadung buka pabrik baru begitu ya, ternyata tidak seramai yang kantor pusat kita, tidak seramai di toko pusat kita. Nyesel teman-teman, banyak yang nyesel. Makanya kami SLC Marketing, ini jualan tipis-tipis ya, kami ada jasa riset survei potensi pasar supaya pada waktu kita penetrasi wilayah yang baru, maka teman-teman sudah siap ya, marketnya, daya belinya seberapa sih? Yang tentu kadang di wilayah daerah beda dong dengan Jakarta atau Surabaya ya. Kira-kira produk apa sih yang disukai di pasar yang baru ini? Tentu berbeda dengan selera konsumen yang ada di kota kita sekarang. Nah, maka dari itu kita perlu riset potensi pasar supaya pada waktu kita melangkah, pasar sudah siap menerima kehadiran kita. Teman-teman, yang kedua adalah mendekat ke customer Pareto. Nah, apa ini customer Pareto? Sempat di minggu sebelumnya saya sudah bahas, yaitu customer yang top 20% di atas ya. Customer VIP lah, kurang lebih customer spesial kita. Terkadang tempat mereka ini di Medan, di Makassar, di Jakarta, mungkin di luar kota, bahwa kok mereka ya tambah lama customer saya ini order ke saya lebih banyak ya dari minggu-minggu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya. Kelihatannya tambah sukses dia. Jangan-jangan sebetulnya potensi pasar di situ bagus juga ya. Nah, teman-teman, kalau riset potensi pasar ini memang kita bisa lakukan lebih baik ya. Tapi kalau misalnya kita punya optimisme, keyakinan bahwa memang di wilayah customer kita berada yang memang Pareto tadi dan cukup potensi, kita bisa loh mendekatkan diri ke mereka. Contoh, kita bikin depo atau gudang dekat mereka. Supaya apa? Customer ini bisa kita layani lebih cepat ya. Produk yang mereka beli dari kita juga lebih terjangkau karena biaya pengiriman tidak terlalu mahal lagi. Itu yang kedua teman-teman, cara placement choice strategy. Pilih cabang baru atau ekspansi harus ada strateginya. Jangan asal intuisi ya. Pak, traffic dari Google Search banyak dari kota ini, berarti potensinya adalah di sana. Bisa jadi itu menjadi sebagai trigger awal teman-teman bahwa ada potensi pasar di sana. Tapi memang harus di riset terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah community promotion strategy. Nah, ini menarik. Saya paling suka karena saya orang yang aktif di komunitas, di beragam asosiasi ya teman-teman. Suka banyak teman karena saya punya mindset banyak teman, banyak rezeki, dan itu saya rasakan sampai detik ini. Nah, teman-teman, karena ingat kita masih memasarkan produk itu aja, belum ada produk baru, tapi kita mau nambah omset, yo nambah konco, nambah teman-teman. Nek koncomu iku tok, yo wes mandek kita di sana. Jadi harus menambah banyak teman. Nah, cara bikin atau pertemanan, kita bisa bergabung menjadi member di asosiasi lain, itu bisa ya sebagai supaya banyak teman baru kita. Tapi kita juga perlu lakukan collab event, collaboration ya. Misal kita punya seringkali bikin event sendiri, webinar atau seminar gitu ya, mengedukasi customer. Kita perlu mengundang komunitas lain yang tentunya tidak sama persis teman-teman. Kalau sama persis itu namanya head to head ya, nggak akan mungkin mau. Maka yang komplementari ya. Semisal contoh teman-teman semua, kita bantu klien di klinik bayi tabung misalnya. Tentunya ada komunitas ibu-ibu yang mungkin rindu punya anak tapi belum dapat momongan. Itu ada loh komunitasnya ya teman-teman. Dan disitulah bisa kolaborasi teman-teman. Itu adalah untuk mencari new database baru. Jadi ngomong marketing strategi harus punya leads, harus punya prospek baru. Kalau kita database-nya ngandalin yang itu aja, nggak akan bisa berkembang. Maka harus cari database baru dengan cara membuat event bersama, kita nanti sharing database teman-teman. Nah, yang kedua adalah numpang promosi
supaya kita bisa menerapkan yang namanya referral program. Apa sih artinya? Kalau ini kita bikin acara bareng teman-teman ya, kita bersama-sama ada hadir di suatu lokasi, suatu acara. Tetapi kalau ini kita memang sengaja numpang, istilahnya Pak, kita nggak ikut serta. Waktu mereka adakan acara, komunitas itu adakan acara sendiri, kita nggak ikut serta. Cuman kita branding logo kita, nitip flyer, nitip brosur, kita nitip istilahnya, numpang ya. Mereka yang tetap melakukan tanpa kehadiran kita. Namun ada namunnya teman-teman, referral programnya sudah disiapin. Nah kalau nggak gitu mana mereka mau ditumpangi ya. Jadi harus kita siapkan semacam program referral supaya kalau ada leads yang masuk, yang mana tahu awal dari komunitas tersebut ya, ini masih community promotion strategy, kita bisa memberikan sumbangsi referral fee untuk komunitas tersebut. Nah biasa saya berikan, ini kalau jasa sama produk kan beda ya, 10-20% itu jasa masih bisa, tapi kalau mungkin produk berapa persen teman-teman hitung sendiri dulu. Intinya kita memberikan support kepada komunitas tersebut dengan cara memberi referral program. Nah C yang ketiga ini disebut branding conformity strategy. Ini menarik teman-teman. Mungkin branding ini perlu diperhatikan ya, karena kita masuk ke pasar yang baru, market yang baru. Bisa jadi segmennya berbeda. Dulu produk saya Pak cocok buat usia 50-60, tetapi ya ini saya kira produk yang sama bisa juga loh Pak dipakai mereka yang lebih muda, usia 20-30 milenial. Harusnya produk ini juga bagus buat mereka. Nah, tapi gimana cara ngemasnya Pak supaya saya nggak melayani yang tua-tua, saya melayani yang muda juga. Ini produk saya itu aja. Nah, maka harus ada pengembangan pasar yang baru teman-teman, segmen baru, persona baru. Nah, ini saya ngomong buyer persona ya. Kalau kita masuk ke segmen yang lebih muda, misalnya market yang baru, jangan pakai talent atau mungkin foto-foto atau mungkin sosok yang sama dengan yang lalu. Saya pernah bantu klinik kecantikan, banyak sekali klinik kecantikan pernah kami bantu teman-teman ya. Kalau yang sosoknya itu yang dituju adalah ibu-ibu ya, memang adalah yang usia ibu-ibu, gambar modelnya di baliho yang besar itu ya. Nah tapi karena saya lihat perkembangan tren kekini semakin ke Korea ya, dari anak-anak muda juga sebenarnya potensi daya belinya juga besar. Akhirnya kita ganti modelnya dengan anak yang jauh lebih muda dan itu meningkatkan omset mereka. Maka perlu ada persona yang baru teman-teman. Nah, yang kedua adalah marketnya baru. Nah, perlukah kita rebranding? Di sini saya tanda tanya. Teman-teman ini menjawabnya nggak gampang ya, karena kalau rebranding ganti logo, ganti corporate identity, ya warnanya berubah, maka harusnya berubah nilai kerja, istilahnya value-nya pasti berbeda ya dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu teman-teman, market development ini tentu saja tidak lebih mudah dari yang pertama tadi ya, yaitu market penetration, yang kedua adalah product development, yang ketiga ini lebih challenging, yaitu kita mencari pasar yang baru, jangan sampai persepsinya salah. Maka kalau itu benar-benar totally different ya, pasar yang baru, rebranding adalah solusinya supaya kita bisa diterima di pasar yang baru tersebut. Oke, jadi ini adalah 3C yang kita bisa terapkan kalau teman-teman semua mau menerapkan strategi market development. Produknya tetap sama untuk tahun 2024, tapi saya mau masuk ke pasar-pasar yang baru Pak. Ini ada 3 langkah praktis yang teman-teman bisa pakai ya. Itu saja part 3 teman-teman, kita lanjutkan part 4 di minggu depan. Bye.